Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Kini, Kumara telah menjadi petarung yang gak bisa diremehkan oleh Piko. Maka dari itu, Piko memutuskan untuk sedikit serius. Tapi di satu sisi dalam benaknya, Piko sama sekali tak memiliki motivasi untuk menang. Karena tujuan utama mereka hanyalah mengulur waktu saja. Andaikan Piko benar-benar mau serius, maka dia tidak akan segan-segan menggunakan ultimate skillnya, yaitu Jibril, Lord of Rigor. Dan jurus mematikan dalam skill itu ada Den no Sabaki atau Judgment of Heaven. Dengan satu serangan saja dari skill tersebut, monyet putih Byakuren itu pasti auto meningsoi. Den no Sabaki adalah kemampuan yang membuat tubuh target mereproduksi kerusakan yang ditimbulkan pada musuh yang telah dikalahkan Piko sejauh ini. Sedangkan ultimate gift milik Kumara, Bahamut, Lord of Mythical Beasts adalah kekuatan khusus dalam mengendalikan pengaruh alam. Jadi dengan kata lain, entah monyet putih Byakuren menjadi tameng atau Kumara mengandalkan skill miliknya, hal itu sangat mustahil menangkis Den no Sabaki milik Piko. Untungnya si Piko di sini nggak berniat menggunakan skillnya tersebut. Dalam benaknya Piko hanya ingin menikmati duel ini. Lalu kemudian Piko mulai menyerang. Valence Spear, tombak jatuh. Dalam sekejap serangan itu langsung menghancurkan monyet putih Byakuren. Namun Kumara nggak tinggal diam gitu aja. Dia nggak mau menyia-nyiakan pengorbanan monyet putih Byakuren. Di situ Kumara pun membalas menyerang Nen Hole Blow. Seketika itu juga serangkaian pukulan ekor Kumara menyerang Piko. Dan hasilnya tubuh Piko langsung hancur menjadi partikel cahaya. Karena di sini Piko memakai gelang kebangkitan, dia dapat hidup kembali di luar arena duel. Lalu kemudian Ramirez pun mengumumkan Kumara Janlah pemenangnya. Sementara itu Dino bertanya kepada Piko, Oi, kenapa kau sengaja kalah? Dan Piko hanya menjawab, ya baguslah, efek gelang itu terbukti nyata. Jawaban Piko ini nggak nyambung bre, dan tentu saja hal itu membuat Dino kesal. Tapi Dino nggak mau bertanya lebih lanjut lagi, dia nggak mau memperpanjang topik pembahasan. Dino juga berpikir kalaupun menang mereka nggak bakal dapat apa-apa, kecuali sebuah kebanggaan omong kosong. Malahan kalau para malaikat serius, hal itu akan memberikan musuh keuntungan karena mereka bisa tahu seberapa kuat para malaikat dan tenaga para malaikat pun jadi berkurang. Di satu sisi andaikan menang duel tersebut, gak ada jaminan juga Ramirez mau melepaskan mereka semua. Dino sangat memahami betul tugasnya hanya mengulur waktu demi Vega, bukan menunjukkan seluruh kemampuannya di wilayah musuh. Gracia juga sepakat dengan opini Dino ini. Dan di situ Dino akhirnya mengusulkan, Minasan, bagaimana kalau duel ini kita kalah saja di setiap pertandingan? Mendengar hal itu, Piko dan Gracia hanya saling menatap satu sama lain sambil menggelengkan kepalanya. Sedangkan Mai cuma diam sambil menghela nafas. Setelah itu, Piko beristirahat dan duduk di bangku penonton di samping Dino. Sementara itu, sambil memegang busur bulan sabit di tangannya, Mai mulai naik ke atas arena. Sedangkan perwakilan dari Tempest adalah Abito. Di atas arena keduanya saling diperkenalkan oleh Ramirez. Perkenalkan, ini Abito-chan dan kau itu siapa namamu? Ramirez bertanya dan Mai pun menjawab, namaku Mai Furuki, aku dari dunia lain. Karena alasan tertentu aku bukan manusia lagi.
Mendengar ucapan Mai, Ramirez pun berencana akan memberitahu informasi ini pada Rimuru saat kembali nanti. Pertarungan antara Mai melawan Obito akhirnya dimulai. Seketika itu juga dengan tersenyum sinis, Obito langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di satu sisi, Mai memang gak bisa bergerak secepat itu. Tapi dengan Ultimate Enchantment World Map Lord of Topography, Mai mampu melihat dengan sempurna semua pergerakan lawannya. Obito yang memiliki spesialisasi kecepatan, sedangkan Mai memiliki mata yang dapat melihat segala pergerakan. Mai benar-benar musuh alami dari Obito. Keduanya bertarung dengan sangat cepat. Mai memanah tanpa henti dan Obito terus terbang ke sana kemari. Di situ juga Obito terus-terusan membelah busur-busur panah yang Mai lancarkan kepadanya. Dan di saat ada celah, Obito menyerang Mai. Tapi seketika itu juga Mai langsung menghindar dengan sub skillnya Instant Motion. Setelah menghindar, Mai langsung menembakkan busur panahnya. Tapi sayangnya serangan ini masih bisa ditangkis oleh Obito. Jadi Instant Motion adalah bentuk teleportasi tingkat lanjut tanpa ada penundaan aktivasi. Jadi Mai bisa berteleportasi tanpa jeda kemanapun dia mau. Dengan kata lain, secepat apapun Obito, dia tak akan bisa menangkap Mai. Kecuali jika Obito memiliki skill Special Domination. Melihat pertarungan yang sangat luar biasa tersebut, Dino, Pico, dan Gracia berdecak kagum. Mereka kini mendukung Mai dari bangku penonton. Menurut Dino dan yang lain, menang di pertarungan ini memang tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi hal tersebut bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Sambil terus bertarung, Obito terus menampilkan senyum menakutkan. Entah mengapa Obito di situ terlihat santai. Dia sama sekali nggak panik meskipun lawannya lebih unggul. Dan ternyata saat ini Obito masih dalam proses evolusi. Bahkan selama pertempuran ini, nilai EP Obito terus meningkat dan kekuatannya masih terus bertambah kuat. Sementara ini hanya Dino yang menyadari keanehan tersebut. Evolusi Obito semakin cepat ketika EP-nya mencapai 1 juta. Hawa kehadiran Obito kini telah berbeda dan Mai mulai merasakannya. Dalam diamnya Mai bergumam, "Apakah kau bercanda? Tidak mungkin dia menjadi lebih kuat dalam pertempuran." Mai tak bisa mempercayai kenyataan ini karena energi musuh di depannya bukannya berkurang, malah seiring berjalannya waktu, Obito semakin bertambah kuat. Tapi meskipun begitu, Mai nggak peduli. Tekad Mai sudah bulat, dia akan memenangkan duel ini demi kebanggaan teman-temannya. Lantas setelah itu Mai melepaskan serangan spesialnya. Dia mulai mengambil busur dan menyiapkan anak panahnya, Stardust Rain. Berbeda dengan serangan sebelumnya, serangan Mai kali ini bukan hanya searah, melainkan segala arah. Jadi satu serangan panah bisa menjadi meteor yang berhamburan. Sambil memanfaatkan skillnya Instant Motion, Mai terus gencar-gencaran menyerang Obito dengan Stardust Rain. Bahkan seolah-olah serangan Mai membelah langit labirin. Harusnya si Obito nggak akan bisa lepas dari serangan segala arah itu, kecuali Obito memiliki Special Domination atau minimal Instant Motion. Tapi di saat itu juga evolusi Obito telah selesai. Obito dalam sekejap berubah menjadi wujud Ratu Serangga. Bisa dibilang mirip dengan Peliot. Tapi menurut pengarang light novel Tenjura, lebih cantik Obito daripada Peliot, guys. Kembali lagi ke pertarungan. Sebelum anak panah itu mencapai dirinya, Obito lantas mengangkat tangannya ke langit. Distraction File Insect Sky Territory. Seketika itu juga muncullah para pasukan serangga dari langit labirin. Serangga-serangga itu membungkus tubuh Obito layaknya selaput tipis berwarna pelangi. Ini adalah bidang distorsi yang mencegah semua serangan melukai Obito. Diketahui pula teknik ini adalah teknik bertahan yang Zegion kuasai. Namun seiring evolusinya, Zegion juga mendapatkan kekuatan yaitu Special Domination. Dan hal ini berlaku untuk Obito. Pertahanan yang menyelubungi tubuh Obito benar-benar kebal terhadap serangan Mai dan membuat semua serangan Mai berakhir sia-sia. Sekarang setelah serangan terkuatnya gagal, permainan sudah diputuskan pemenangnya. Hujan meteor telah selesai dan Obito berjalan mendekati Mai. Sementara itu, Mai terus-terusan mundur karena ketakutan. Mai bertanya, "Kenapa tiba-tiba kau..."
Di saat yang sama, Apito menodongkan tangannya ke arah Mai, Impress Dagger. Seketika itu juga tangan Apito bersinar seperti kelap-kelip cahaya bintang. Tapi sebenarnya itu adalah jarum mematikan yang lebih tajam dan cepat daripada anak panah milik Mai. Sebelum Apito menyerang dirinya, Mai sempat mencoba bertanya, bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Tapi sebelum suara Mai mencapai Apito, jarum-jarum itu menusuk jantung Mai duluan dan membuat Mai langsung meningsoi. Para penonton dari pihak malaikat dibuat bingung dengan evolusi Apito yang sangat mengerikan ini. Para operator labirin pun juga melaporkan perkembangan Apito ini. Melalui layar di ruang kontrol, diketahui nilai EP Apito sekarang adalah 1.737.000. Padahal di LN volume 16, EP Apito cuma 775.000. Ketika Apito telah berevolusi dan memiliki EP yang sangat fantastis, semua orang di ruang kontrol kaget termasuk Ramirez. Alasan evolusi ini adalah hilangnya Peliot. Kematian Ratu Serangga Peliot yang memerintahkan Jenderal Serangga sekaligus wakil dari Raja Injektar telah diwariskan kepada Apito sebagai ratu berikutnya. Berkat hal ini, Apito memiliki Shin Ho yang merupakan warisan dari keahlian Peliot. Kini, Apito telah memperoleh kekuatan untuk menjadi bagian dari makhluk tertinggi seperti layaknya Zekion. Dan pertarungan kedua ini pun telah diputuskan bahwa pemenangnya adalah Apito dari pihak Tempest. Tentu saja, kemenangan ini membuat Ramirez sangat bahagia karena mereka telah memenangkan 2 pertandingan secara berturut-turut. Kami akan kembali.